Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM saya 19 40 10 10 49. Saya lokal aquaculture A2 angkatan 2019 dan saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan penyebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan. Di sini ada sebagian besar sistem manajemen yang diterapkan cenderung gagal dan hasilnya tidak maksimal. Nah, sebab-sebab apakah yang membuat sistem manajemen yang kita sudah bangun dengan biaya, dengan tenaga, tetapi dalam penerapan sistem manajemen itu gagal atau keberhasilannya tidak maksimal. Nah, untuk itu kita perlu memahami sebab-sebab apa saja yang membuat sistem manajemen yang kita bangun itu gagal atau hasilnya tidak maksimal. Baiklah teman-teman, di sini ada 3 sebab utama yang menyebabkan kegagalan, atau ada 3 sebab utama yang menyebabkan satu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya mengalami kegagalan-kegagalan padahal mereka sudah membangun sistem manajemen itu. Nah, di sini yang pertama, gagal dalam menetapkan tujuan menerapkan sistem manajemen. Sebagian besar perusahaan menerapkan sistem manajemen karena persyaratan dari customer, bukan karena keinginan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dalam penerapan sistem manajemen itu apa? Jadi, di sini kita punya customer mempersyaratkan, misalkan kamu harus punya sistem manajemen bermutu, manajemen resiko, manajemen lingkungan, atau sistem manajemen bisnis yang lainnya. Nah, di sini kamu juga harus mendapatkan sistem manajemen, harus ada bukti seperti bukti audit, harus ada bukti sertifikat kalau kamu sudah menerapkan sistem manajemen itu. Nah, teman-teman, itu tadi yang pertama. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua, di sini tidak memahami dan tidak menerapkan konsep utama atau komponen utama dalam penerapan sistem manajemen. Nah, maksudnya teman-teman, di sini bisa kurang memahami, bisa kurang peduli, bisa juga atau kurang konsisten di dalam melaksanakan. Di sini ada juga 3 komponen utama sistem manajemen. Nah, yang pertama itu ada prinsip-prinsip sistem manajemen, yang kedua ada kerangka kerja, yang ketiga proses dari sistem manajemen itu sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi 3 komponen utama sistem manajemen. Baiklah, kita lanjut. Di sini yang ketiga atau yang terakhir, komitmen dan konsistensi yang kurang. Nah, maksudnya komitmen dari manajemen, komitmen dari kepedulian dari semua anggota-anggota organisasi, maksudnya dari level manajemen sampai ke level pelaksana di bawah itu biasanya kurang komitmen. Nah, inilah 3 sebab utama kegagalan dalam penerapan sistem manajemen perusahaan dalam mengelola bisnis usahanya. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau kita menerapkan sistem manajemen, maka perhatikan 3 sebab kegagalan ini sehingga kita nanti punya sistem manajemen yang bisa mengelola perusahaan menjadi efektif, menjadi efisien, dan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai dari penyebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.